menderita, aku percaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong hidupku. Kini ku melihat dan ku rasakan indah rencanamu. Kami ku mengerti sekarang, Kau tolong hidupku. Kini ku melihat dan ku rasakan indah rencanamu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkanku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sebab aku akan hidup dalam rumah Bapa sepanjang masa. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal.
kehidupan dan kehidupan. Tak seorang yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kasih dalam Kristus. Kalau boleh saya bertanya, apa yang paling kita takutkan, panjenengan takutkan dalam hidup ini? Apa? Hah? Apa? Tidak punya duit, tidak apa memang. Apa yang paling kita takutkan? Penakutkan, kematian. Kalau saya minimal yang saya takutkan itu kalau saya tidak diingat oleh Tuhan. Ketika para murid kembali dari perutusan dan cerita banyak, Yesus, setan takut dengan kami dan macam-macam bangga. Satu dekat Yesus, banggalah kalau kamu namamu tercatat di surga. Itu berarti kita diingat oleh Allah. Persoalannya adalah bagaimana agar kita selalu diingat. Kalau orang yang tua-tua yang sepuh-sepuh itu pasti, meskipun saya sudah lama tidak di sini, pasti mengingat saya. Pak Basita itu pasti mengingat saya, karena dulu guru saya agama di SMP 1. Dan sekarang anaknya itu temannya, cucunya Pak Basita itu temannya salah satu umat di Kudus, karena waktu itu tahu dapat salam dari ini. Siapa itu? Cucunya Pak Basita. Oh, saya tahu kan. Tidak tahu, pokoknya begitu yang kuliah di Undip. Ya, betul. Artinya kalau ada komunikasi, ada relasi, pasti diingat. Tapi kalau tidak, ya tidak pernah diingat. Lalu bagaimana relasi kita dengan Tuhan? Doa, baca kitab suci dan sebagainya. Kalau tidak pernah, ya tidak pernah diingat. Wis sopo. Pendek kata, tindakan-tindakan keberpihakan kepada Allah menjadi tanda kita akan diingat. Maka bacaan yang pertama menegaskan apapun juga tidak akan menakutkan kita, termasuk pedang, penganiayaan, bahkan kematian tidak akan menakutkan, tidak akan memisahkan kita dari cinta Allah. Kalau pada awal bacaan dikatakan kalau Allah di pihak kita. Menjadi pertanyaan kembali, kapan Allah di pihak kita? Kapan Allah di pihak kita? Kapan? Hah? Kapan? Setiap saat. Aku tak nyolong. Saya mau nyolong itu di pihak Tuhan enggak itu? Kapan Tuhan di pihak kita? Kalau kita juga berpihak kepada Tuhan. Yang misal ini, siapa yang misal ini? Suster misal hari ini? Hari yang tadi ada misal? Ada. Siapa yang misal? Bacaan pertama apa? Iya, isinya saja apa? Ulangan. Nah, itu dengan berkat. Kalau kita di pihak Tuhan dan kita berpihak kepada Tuhan, mendapatkan berkat atau kehidupan. Kalau kita tidak di pihak Tuhan, dapatnya kutuk atau kematian. Maka kalau kita mau di pihak Tuhan, kita harus berpihak kepada Tuhan dengan cara melaksanakan kehendaknya. Sejauh saya mengenal Keli Nawanto itu, orangnya memang agak keras ya, keras. Yang ngeliat kok masih, ini masih sing juga loh. Ini saja saya keras.
terkenal keras, tetapi hatinya lembut. Dia konsekuen dengan gagasannya, dan dia berpihak kepada kebenaran. Maka saya katakan dia berpihak kepada Allah, dan dengan demikian Allah berpihak kepadanya, sehingga kematian pun tidak akan memisahkan dia dari cinta Allah. Maka yang sudah di sana di surga mendoakan kita. Sekarang kita, apakah kita sanggup dan siap selalu berpihak kepada Allah? Kalau pas enak setuju, kalau enggak ya kadang-kadang waduh sih, kok ini berat sekali salibnya dan sebagainya. Lalu akhirnya mutung, marah dan sebagainya. Mereka yang berpihak kepada Tuhan dengan melaksanakan kehendaknya, apalagi sekarang kesempatan Prapaskah ini untuk selalu melaksanakan kehendaknya. Dan dari ini bacaan Injilnya apa, masih ingat Injilnya apa? Injilnya tadi ya, menjadi murid, menyangkal diri, memikul salib sambil mengikuti Yesus. Menyangkal diri berarti menyangkal keinginan kedagingan. Biasanya kita itu egois, pokoknya kudu aku yang menang. Ini disangkal. Maka akhirnya kita harus berani rendah hati. Masa Prapaskah, penyangkalan diri berarti saya siap untuk tidak menjadi populer, tidak menjadi terkenal. Kalau itu tidak mau kalau dikatakan ini itu, jengkel dia tidak mau. Pokoknya begini aja. Itulah orangnya. Tidak mau menonjolkan diri. Dan ketika beliau meninggal, semua orang yang di sono-sono bertanya, kamu kenapa kok meninggal? Sakit tak kamu? Lu kok mendadak sesuai lah, tapi disembunyikan. Dia tidak mau woro-woro. Dialah sakit ditanggung sendiri, dan ketika tidak kuat dia baru angkat tangan, menyerah. Rumah sakit tidak mau. Tetapi yang paling penting adalah sikap rendah hati di hadapan Allah, menyerah kepadanya dan membangun relasi dengan Allah. Maka kalau itu dibuat, tidak akan ada yang dapat memisahkan kita dari cinta Kristus, dan dengan demikian kita akan diingat, dan jaminannya adalah kebahagiaan surgawi bersama Allah dalam kerajaan surga. Maka sekaligus mengisi masa Prapaskah, masa pantang dan puasa, kita diajak untuk menyangkal diri, yang berarti kita singkirkan keinginan kedagingan kita, ego kita, hawa nafsu kita, yang kita nyatakan dengan berpantang selama 40 hari, dan hasilnya kita masukkan. Sudah diberi kotak APP, ada lubangnya berapa? Lubangnya bapak, lubangnya ibu, lubangnya anak-anaknya, bisa 4 ya dimasuk 4-4-nya. Tapi jangan rumisi cinta, itu ngapusi namanya nanti. Tidak boleh, itu kuat sama Gusti Allah nanti. Maka saya mau mengatakan, kalau kita mau berpihak kepada Allah, apa yang dikehendaki Allah kita jalankan. Di antaranya tuntutan menjadi murid adalah menyangkal diri dan kemudian memanggul salib sambil mengikuti Yesus. Salib kita ini tidak usah harus buat kayu itu dipaku, enggak. Salib kita adalah ketika saya mengekang keinginan dan mengendalikan diri, itulah salib. Aku pengen mangan pete, ini murah-murah. Nah itu penahan nafsu, bukan soal nyuri-nyuri, tapi menahan. Saya tidak makan pete selama 40 hari, tidak sanggup. Pete gampang apa tidak? Tidak makan pete, pantang pete gampang. Bagi yang tidak makan mudah, bagi saya susah, karena saya suka pete. Bagi yang suka mie ayam, pantang mie ayam. Bagi saya gampang, tidak pernah makan. Maka yang penting bukan soal barangnya, tetapi hawa nafsu, keinginan daging yang kita pantang. Dan itulah salah satu cara kita mengenal, mengikuti, berpihak kepada Allah. Semoga pertemuan pada malam ini membuat kita semakin yakin
untuk yang pertama membangun relasi dengan Allah di dalam kegiatan-kegiatan kerohanian kita. Berpihak kepada berarti berbuat tindakan-tindakan baik yang diberikan Tuhan kepada kita, dan berpihak kepada Allah berarti saya meninggalkan ego saya untuk berani membiarkan orang lain bersukacita. Kalau kita berpihak kepada Allah dan Allah berpihak kepada kita, maka sekalipun itu kematian tidak akan dapat memisahkan kita dari cinta Allah, dan kepada kita yang setia itu akan diberikan kemah rohani di surga yang dikatakan pada bacaan Injil, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Semoga dengan itu nanti kita bisa berkumpul kembali di tempat yang sama yang disiapkan oleh Allah bagi anak-anaknya yang setia, berpihak kepadanya dan melaksanakan kehendaknya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita hening sejenak, kita persiapkan doa umat. Halaman berapa? Halaman 65. Marilah kita berdoa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Anak kita dan menurut ajarannya, maka mari bersama-sama datang dan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak
atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberikan damai sepanjang hidup kami, supaya kami dapat dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, terlepas dari dosa, dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai Kristus. Kita hening sejenak, berdoa dalam hati, mempersiapkan kehadiran Tuhan dalam komuni suci. Anak domba Allah. Penerimaan komuni yang sebelah sini dengan saya, baru nanti yang lain supaya nanti bisa nyanyi. Mas Bian ada di sebelah kiri saya. Untuk
Mari kita pergi, Tuhan kita berkati ini yang kami pakai untuk menyebar amal menawanto. Semoga aku yang pun dan kehadiran yang punya ini memandangkan karuniamu dalam bangmu ini. Semoga karuniamu ini mengandung karuniamu saat dalam bersuka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti hidup ini sudah jadi berkah. Sekuntum bunga di pagi hari, mekar indah harum di padang yang hijau. Demikian Tuhan mendandangi rumput, tubuh bunga bila panas terik. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Yang tak pernah begitu hebatnya, aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu.
meski kau takkan pernah tahu. Aku persembahkan hidupku untukmu, telah ku relakan hatiku padamu. Namun kau masih bisu, diam seribu bahasa, dan hati kecilku bicara. Baru ku sadari tempat tepuk sebelah tangan kau buat malu seluruh hatiku. Semoga waktu kan menyembuhkan omongan apa aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu, meski kau takkan pernah tahu. Aku sadari ku bertemu sebelah